kita tidak hanya punya ya hak untuk memilih, tapi kita juga punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pilihan. Artinya kan seseorang atau ketidakmajuan sesuatu bukan karena ada orang yang jahat, tapi karena ada orang-orang baik itu yang tidak berani ngomong, karena ada orang-orang baik yang tidak berani bicara. Itu ya nggak bisa pian papa gitu. Tak ini ngaki gitu. Tak ini ngaki. Kritik begini tak ini kritik. Bimbian jelang. Saya akhirnya melihat sistem ini kok kayaknya tidak cukup berharap sudah pada perbaikan tatanan politik dan segala macam itu. Mungkinlah kembalikan kepada laknat lah bila. Siapa sih tak ejab itulah Pak. Ini Mas Dokter sudah putus asa ini. Sistem yang baik akan melahirkan orang-orang yang jahat menjadi baik. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang budiman, pecinta Langkermisem. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami ada 4 orang. Yang dari dulu kita pernah 2 orang, 3 orang. Alhamdulillah sekarang saya lagi sama orang-orang keren. Pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan ngobrol santai tentang apa yang kita lihat pada hari ini. Betul katanya Gus Zain dalam beberapa kutipan itu, ilmu itu adalah apa yang kita lihat, dan ini dibenarkan oleh Al-Quran yang mana ada Iqra. Maka dari itu, karena ada peribahasa kalau tidak kenal maka tidak sayang, maka saya patut memperkenalkan 2 tokoh yang hadir pada momen kali ini. Monggo kepada Mas Dr. Haji Wildan diperkenalkan. Siap. Terima kasih Gus Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semuanya, pemerhati penonton yang setia untuk Langkermisem. Saya Wildan Rasaili, saya akademisi sih karena aktif di kampus dan alhamdulillah tidak punya kesempatan mungkin ya nyambi di pengusaha, nyambi di politisi. Jadi sampai hari ini konsisten di akademisi. Kajian-kajian yang mungkin sering saya pelajari itu tentang kebijakan publik, tentang politik. Yang mungkin menarik ya kita bahas hari ini ya, tentang politik karena baru selesai pemilu. Itu yang menjadi concern saya, baik dalam diskusi, pembicaraan ataupun beberapa penelitian di Universitas Wiraraja. Izin ya, bukan mengenalkan ya, tapi itu memang ruang kontemplasi, belajar dan mengajar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, terima kasih. Selamat sore tentu untuk teman-teman semuanya. Kami sore ini tentu sangat bangga diajak kumpul bareng, diajak ngopi bareng sama teman-teman. Ini memelangka kami kira, dan tapi ada satu hal yang kurang enak. Saya yang biasanya nodong narasumber, justru hari ini saya ditodong untuk berbicara sebagai ya bagian dari narasumber dalam hal santai-santai ini ya. Jurnalis ya. Ya, karena saya setiap hari itu berprofesi atau ya bersedekah informasi kepada masyarakat sebagai wartawan. Kami niatkan untuk bersedekah. Jadi masyarakat butuh tidak butuh, kami terus menyuplai informasi. Tentu informasi-informasi yang positif kepada masyarakat, baik dibutuhkan oleh pemerintah ataupun juga dari masyarakat kepada pemerintah. Tujuannya tentu untuk mencerdaskan masyarakat. Dan sore hari ini saya juga bangga ya kumpul dengan Gus Mansur yang notabene dikenal sebagai Kusnya Madura. Ya. Ini juga Kus Wildan, pengamat politik dan kebijakan publik Madura. Itu saja. Terima kasih. Mungkin agar lebih mengalir, mungkin kita ngobrolnya agak mengalir. Ya kita bebas ya Razen. Ya. Itu. Ini konsepnya di sini ngobrol bebas, nggak terlalu serius banget seperti di akademisi atau apa. Kita ngobrol tapi yang intinya jargon kita adalah apa? Berbagi apa yang kita tahu, berbagi baik apa yang kita tahu dan pengalaman kita. Seperti yang bilang tadi Mansur bilang, kalau apa yang kita lihat itu adalah apa yang kita tahu dan juga itu ilmu. Mungkin tanggapan
yang ada di sini lah semuanya, satu-satu semuanya. Apa sih yang kalian lihat hari-hari ini? Baik mungkin masalah tadi berbicara politik atau ya mungkin sekarang isunya kebanyakan politik. Apa yang kalian lihat tentang itu semua? Saya memulai ya. Saya senang ya prinsip membagi ya. Karena kalau dilanjutkan itu membagi bisa sugi ya. Yang dibagi kan ilmu pengetahuan. Ada Mas Hoki ini kan membagi informasi yang tentu masih ideal bicara tentang jurnalistik itu, informasi-informasi. Saya di akademisi. Sekarang tanggal 17, 3 hari plus pemilu. Pemilu tanggal 14, 3 hari tanggal 17 itu tentu ya masih cukup asik masih bicara tentang kepemiluan. Walaupun ada banyak orang dikagetkan tentang hal-hal yang tak mungkin misalnya. Seperti 2 hal yang tak mungkin itu, yaitu hasil Pilpres, tentu menarik nanti dibahas. Luar biasa ya kok langsung melonjak dari beberapa prediksi-prediksi itu. Ada yang langsung turun. Sehingga dalam konversi pers itu, ada seorang presiden yang mengatakan kepada pendukungnya, kalian percaya bahwa saya dapat suara segitu gitu. Nah ini kan kekagetan untuk semua ya, bagi yang mungkin awam dalam politik atau awam dalam strategi politik. Walaupun ini sudah didesain sedemikian rupa untuk dilonjakkan dengan beberapa cara ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilu itu sebetulnya tidak hanya membahas tentang pilpres ya, yaitu tentang caleg-caleg juga. Apa kekagetannya? Tingkat partisipasi yang tinggi. Ini kok tinggi suaranya ya? Kok bagus suaranya? Padahal kalau kita cek di masyarakat ini, kok nggak ada sekarang ya caleg-caleg turun ya? Kok nggak ada caleg-caleg? Bahkan ada yang masyarakat itu ingin dikunjungi, ya animo kecilnya yang tidak bagus, tapi ditunggu oleh masyarakat. Oh nggak ada serangan fajar hari ini? Nggak ada serangan fajar. Jadi nggak ada pendekatan dari caleg, dari tim, oh tiba-tiba suara tinggi ini. Nah ini kegagetan yang kedua, tentang caleg, tentang pilpres. Itulah biar nanti mengalir sebagai pengantar yang ini baru kemarin dilaksanakan. Monggo, Mas Ratnawan. Iya, bicara pemilu, saya rasa ini memang cukup hangat dan masih hangat ya sampai saat ini masih baru 3 hari pemilu dan benar apa yang disampaikan oleh Mas Dokter Mas Wil tadi ya. Kalau saya manggilnya Kus Wil ya, karena di desa beliau dikenal sebagai Kus, sebagai kiai, kalau di kota dikenal sebagai dosen atau akademisi. Tapi kalau saya lebih mengenal beliau sebagai Kus ya, bagus. Ya, ya. Bicara pemilu itu cukup menarik karena ia memang di luar dugaan masyarakat ya, memang di luar dugaan masyarakat termasuk dalam hal presiden perolehan suaranya di situ. Iya, calon capres atau cawapres yang diprediksi akan masuk di putaran kedua ternyata ya tinggal harapan tidak ada harapan untuk 2 putaran sampai saat ini. Hasil quick count kayaknya jauh untuk ke sana. Jadi kemungkinan 1 putaran. Dan ini tentu di luar di luar prediksi. Beberapa teman-teman wartawan juga ketika kami ngumpul dengan teman-teman media, teman-teman pelaku media di situ, obrolannya tidak jauh di situ dan ya prediksinya 2 putaran. Ternyata kemungkinan besar melesatnya. Kami yakin dan ya ini ada skenario besar yang memang dicanangkan untuk menggolkan 1 putaran. Dan kalau ada pengamat mengatakan bahwa hari ini pemilu capres-cawapres ini terjadi kawin silang kekuatan antara Prabowo dan Jokowi, saya kira saya setuju di situ. Karena setelah masuknya anak Jokowi ya jadi wakil Prabowo, kekuatan 02 semakin melesat dan terbukti di tanggal 14 Februari kemarin menghasilkan suara yang di luar prediksi-prediksi pada umumnya.
Dan kita perlu belajar saya kira bagaimana cara meraih suara yang banyak. Untuk persiapan 5 tahun mendatang kita harus tidak hanya menjadi penonton, Tapi pemain. tapi kita juga bermain yang benar. Kalau untuk belajar bagaimana cara ke 02, enggak lah. Saya kira harus belajar kepada semua tim, kepada semua calon karena kita masih anak muda ya, harus banyak belajar dan berbagi Gus ya. Tapi berbagi yang sekiranya tidak merugikan orang lain. Jadi kalau hal milik istri jangan sampai dibagi kayak itu. Ini agak berat sebenarnya obrolan teman saya ini yang dua ini. Memang kapasitasnya di samping jam terbang yang luar biasa, juga kapasitas dua orang ini saya akui jempol memang. Maka beruntung sekali Langker Mesem ini bisa duduk bareng dengan teman-teman yang begitu luar biasa. Tapi saya kok pembacaan saya terhadap pemilu ini kok beda. Dalam artian kayak gini, semua orang pada momen pemilu sekarang ini semuanya fokus terhadap presiden. Padahal kalau kita tahu Indonesia itu sendiri yang punya peran penting dalam mengatur undang-undang atau sistem yang ada juga ada di pileg legislatif. Sehingga isu yang presiden ini bisa-bisa nanti bisa ambruk ketika caleg-caleg yang duduk di legislatif ini nanti mohon maaf kapasitas dan kualitasnya bisa dipertanyakan. Ini mungkin nanti yang bisa memperdalam adalah Mas Doktor yang memang basisnya di situ. Kenapa? Karena saya pikir memang presiden punya peranan penting, tapi terkait deal-deal undang-undang ini yang mengatur dan yang membuat adalah bukan presiden, tapi urun rembuk dengan DPR misalnya. Lah, ini bagi saya yang luput dari dari penglihatan kita, sehingga kita mari berpikir ulang. Nanti kalau Mas wartawan, Mas Hoki ini mengatakan kita belajar untuk 5 tahun ke depan, maka belajarnya harus komprehensif. Sehingga hal-hal penting ini tidak terlewatkan karena kita terlalu fokus terhadap satu, yaitu presiden. Sehingga ini tidak akan hilang semuanya itu. Maka penting mungkin nanti, karena mohon maaf saya kapasitasnya mungkin nanti akan melihat dari sisi keagamaan saja, karena yang basic saya itu. Haram dan tidak haram. Bukan masalah haram tidaknya Mas Dokter, tapi masuk surga. tidak, tapi terkait nanti bagaimana Melakukan kecurangan dan tidak. iya bisa itu masuk arrosi wal murtasi, tidak nanti konsekuensi dari sebuah pilihan itu saya melihat Bertanggung jawabkan dia. Itu artinya kayak gini, kita tidak hanya punya hak untuk memilih, tapi kita juga punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pilihan. Artinya kayak gini, contoh sederhana, kalau misalnya karena kita salah pilih pemimpin ini 5 tahun menjadi rusak, maka bukan semena-mena hanya karena presiden kita yang salah, tapi kita juga punya andil melahirkan pemimpin yang salah karena salah pilihan. Itu. Nanti monggo silakan teman-teman perdalam itu. Mungkin ini sebagai pengantar saja ya dari saya itu. Oh iya, berat ya bicara aja sampai ke presiden. Saya melihat gini aja, yang saya lihat adalah apa di sekeliling saya. Hal yang saya lihat saat ini, tadi berbicara mungkin hukum agama, mungkin bisa ditanggapi nanti sama Gus Mansurnya. Kalau sumpah berbicara kita memilih siapa itu dipertanggungjawabkan, kalau sumpama kita melihat kecurangan dan kita diam aja, apakah juga itu dipertanggungjawabkan? Apakah juga itu bukan menyetujui dengan kecurangan itu kalau sumpama diam aja? Dan kecurangan itu mungkin kebanyakan orang yang lihat tapi tidak berani bersuara. Jadi yang pernah ada orang yang bilang seperti ini, kebobrokan seseorang atau ketidakmajuan sesuatu bukan karena ada orang yang jahat, tapi karena ada orang-orang baik itu yang tidak berani ngomong. Karena ada orang-orang baik yang tidak berani bicara, udah itu tahu itu nggak baik atau ada kecurangan tapi diam seperti itu. Nah, yang mungkin dilihat, mungkin banyak orang berkomentar baik di warung kopi atau di tempat nongkrong, ngumpul-ngumpul, tahu kalau itu curang atau apa, tapi mereka diem aja.
dan juga membiarkan mungkin ke curangan itu. Gimana kira-kira? Mungkin dari agama, dari seorang dokter, atau mungkin dari media. Gimana? Saya melihat di Gus Mansur ya tadi. Jadi orang tidak fokus dan memperhatikan pada pileknya. Karena satu, sebetulnya bukan tidak memperhatikan. Karena dalam periode sekarang ini kita menseriusi pilihan legislatif, memilih DPR RI yang bagus-bagus, yang kredibel, udah serius gitu. Toh pada akhirnya setelah jadi, siapa sih yang menghabisi? Presiden misalnya. Kayak kemarin itu oposisi tidak ada, DPR di bawah kendali presiden. Jadi mending menurut publik itu, oleh karena itu kita langsung fokus di presidennya, karena presidennya nanti yang menentukan. DPR selama ini tidak punya kemampuan memposisikan posisi legislatifnya, posisi controllingnya, posisi budgetingnya. Itu karena ya dihabisi oleh presiden. Tanda petik oposisi dihilangkan, dirangkul semuanya. Sehingga kepercayaan terhadap itu juga mati. Maka kita carilah presiden yang paling unggul. Walaupun betul dalam teorinya sih sebetulnya sekuat apapun presidennya, kalau legislatifnya kuat, ya nggak bisa dia ngapa-ngapain juga. Dalam arti nggak bisa berbuat semena-mena. Tapi hari ini ternyata DPR lemah gitu. Yang kedua itu siapa yang mematikan itu? Ya presiden, karena presiden khawatir disandra. Maka pulihkan lembaga itu tingkatkan kepercayaan publik melalui hari ini, jangan langsung disabotase untuk menjadi bagian dari pemerintah. Oposisi itu bagian terhormat juga mengawasi pemerintahan agar tidak semena-mena. Misalnya nanti siapapun yang jadi, karena ini kan masih belum ditetapkan kan, kita pakai versi quick count misalnya 02. 01, 03 itu konsistenlah di oposisi. Biar 02 itu bisa memenuhi janji-janji politiknya. Siapa yang menagih publik? Melalui siapa? Melalui 01 dan 02, partai-partai itu. Karena ada banyak janji-janji yang sebetulnya tidak cukup rasional untuk direalisasikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kecurangan misalnya. Kecurangan, kejahatan itu karena ada orang-orang baik yang diam. Sebetulnya menurut saya tidak diam, sudah banyak yang berteriak. Tetapi lebih kuat kejahatan itu. Teriak sedikit itu habis, teriak sedikit habis. Pelan-pelan karena ingin menjaga citra, tidak dihabisi. Tapi teriak sedikit tidak didengarkan, teriak sedikit tidak didengarkan. Jadi istilahnya itu, kalau bahasa Madurana itu ya nggak bisa pian papa gitu. Tak eding-eding ngaki gitu. Tak eding-eding ngaki, kritik begini tak eding-eding kritik. Bimbian jelang. Iya, jadi kayak misalnya akademisi itu ya teriak lah macam-macam lah tuduhannya itu. Kemudian tidak ada respon yang serius dalam rangka memperhatikan, membahas dan menindaklanjuti suara-suara orang yang mengkritik dari manapun munculnya itu. Kita bahas substansi. Hari ini kan cenderung yang dilihat itu siapa sih yang mengkritik, dihabisi itu, tapi tidak melihat apa isi kritiknya, apa isi pembicaraannya. Olehnya menurut saya, yang terakhir ya, mungkin karena suara ini, saya akhirnya melihat sistem ini kok kayaknya tidak cukup berharap sudah pada perbaikan tatanan politik dan segala macam itu. Mungkinlah kembalikan kepada laknat lah kita. Siapa sih tak ejab itulah, Pak. Ini Mas Dokter sudah putus asa ini. Putus asa Iya. ini, sudah diserahkan kepada yang di langit. Iya, jadi saya setuju aja nanti kita perkuat nilai keagamaan Gus Mansur ini, intervensi keimanan seseorang, keagamaan baik agama Islam, Kristen dan segala macam, pilihan yang salah yang melahirkan konsekuensi kerusakan, dirimu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan kamu itu tidak selamanya hidup dan itu akan menjadi pertanggungjawaban. Maka pendukung yang misalnya kalah, ya sudahlah bersabar. Minimal kamu tidak dituntut nanti di akhirat. Kira-kira begitu. Ini apa ini? Ini saya kira lebih enak. Iya, menarik sebenarnya ya.
apa yang disampaikan teman-teman saya ini, dan saya dalam hal pemilu kali ini satu hal yang perlu saya apresiasi, yaitu tentang terciptanya pemilu damai. Dari beberapa media yang saya baca, belum ada terjadi huru-hara ataupun kericuhan yang sampai mengorbankan rakyat. Dan alhamdulillah ini perlu disyukuri bersama, dan ini merupakan prestasi pemerintah, prestasi ya aparat keamanan tentu, karena mampu menciptakan pemilu yang damai dalam konteks tidak terjadi huru-hara. Dalam hal lain, ya saya tidak bisa untuk menjelaskan lebih banyak, karena lagi-lagi kalau bicara kecurangan ataupun upaya-upaya menghalalkan berbagai cara agar memenangkan jagoannya, maka ini yang perlu diperbaiki. Kecurangan, ya upaya-upaya seperti itu saya kira cukup sulit memang dibuktikan, tapi ini sudah menjadi rahasia umum, Mas. Sudah menjadi rahasia umum dan perlu diperbaiki. Apabila satu hal yang apabila ini diperbaiki, maka Indonesia akan lebih baik, pemilu akan lebih baik, semuanya akan lebih baik, yaitu sistem. Sistem yang baik akan melahirkan orang-orang yang jahat menjadi baik. Tetapi kata Profesor Yusril Mahendra itu, apabila sistemnya sudah rusak, sistemnya salah, maka orang-orang baik terpaksa akan ikut rusak juga. Dan sistem yang baik ini perlu kita perbaiki bersama. Ini sebenarnya tugas pemerintah, PR pemerintah, bagaimana sistem ini semakin baik, sistem pemilu semakin baik, sistem pemerintahan juga semakin baik. Dan bicara pemerintah, ya kita agak sedikit mundur ya. Pemerintahan 5 tahun ini, pemerintahan 5 tahun Pak Jokowi ini, kontrol dari legislatif, dari wakil-wakil rakyat kita ini lemah ya. Kontrolnya lemah karena partai-partai mayoritas masuk ke pemerintahan. Jadi kontrolnya ini ke depan perlu diperkuat agar pemerintahan berjalan sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat. Enggak, ini bagi saya itu tadi pemaparan yang disampaikan dari dua teman saya itu, Mas Doktor dengan Mas wartawan ini menjadi penting. Kenapa? Karena juga ini menyangkut peran keagamaan seperti kita harapkan. Padahal kalau kita mohon maaf, kalau membaca satu buah karya itu ada literatur dengan tema ya aslinya romantisme antara agama dan politik, ad-din wa siyasah dalam Arabnya itu, ini menarik sekali. Artinya ini banyak peran yang terlupakan. Misalnya kalau Mas Wildan tadi mengatakan beberapa poin tentang politik secara sistem, maka di keagamaan itu juga ini ada kontrol yang hilang sebenarnya. Coba dulu tidak ada, mohon maaf kalau kita sampaikan tokoh agama lah, kalau saya tidak mau mengatakan ulama atau kiai lah. Ini dulu mereka begitu, mohon maaf, begitu menjadi luar biasa dengan posisi menjadi umaro. Itu. Jadi mereka itu memposisikan diri. Ada ulama, ada umaro. Umaro ini di pemerintahan. Mereka menjauhi itu sebenarnya. Sehingga kontrol sistem yang diberikan kepada pemerintahan ini begitu luar biasa. Dan juga tokoh-tokoh agama atau kiai atau ulama dulu ini menjadi sentral informasi terhadap masyarakat sebagai oposisi tidak resmi. Kalau bahasa saya itu ketika mengomong tentang pemerintahan. Contoh sederhana. Kontrol informasi itu sangkuna bukan cuma kiai ya. Tapi juga wartawan perlu disebut, Mas. Iya, saya tidak. Wartawan ini perlu disebut karena kontribusinya terhadap masyarakat untuk dalam hal penyebaran informasi ini nggak perlu dilupakan lah. Perlu juga ya disebut lah. Jangan lupakan ini wartawannya. Siap, posisi itu saya siapkan. Cuma pada waktu itu yang begitu menjadi corong luar biasa ini dari kalangan ulama. Berarti
Semorana ya Gus. Iya. Antum itu menghilangkan peran akademisi Gus juga Gus. Sebenarnya Kontrolnya, mohon maaf Gus. Mas Dokter, kita kan belum selesai. Tadi saya diminta berkomentar tentang sisi keagamaan. Sisi ya bagaimana pengamat politik sudah disampaikan, dari sisi kewartawanan disampaikan. Maka bagian saya sebagaimana disepakati tadi, saya mencoba menganalisa sebuah buku yang begitu saya tarik dalam konteks nyata. Ini benar-benar terjadi. Di masa Soeharto misalnya dulu. Betapa patron terbaik masyarakat adalah ulama. Sekarang coba di momen politik sekarang ini, ulama sudah tidak pernah dibaca. Artinya mohon maaf, dulu ketika ada seorang ulama mengatakan pilih nomor ini, pilih caleg ini antusiasme masyarakat itu besar sekali. Iya. Sekarang coba, maka tadi ketersinggungan antara kita sudah lupa dengan orang-orang yang mau duduk di legislatif, ini menjadi nyambung nantinya. Nah, Sehingga kalau itu saya setuju Mas Oki. Jadi peran ulama, Gus Mansur ini yang mewakili ini sudah hari ini sudah mulai minim berkurang, menyuarakan itu, ya kan? Menyerahkan oposan kepentingan publik. Dan akhirnya karisma ulama mulai turun kan gitu. Gus Mansur yang mewakili. Beda dengan karisma akademisi. Di antaranya kemarin mengkritisi. Muncul kan akademisi. Jadi akademisi ini sudah pulih itu. Beda dengan ulama yang sudah mulai hilang perannya. Kalau akademisi kemarin mengkritisi tentang dinasti. Ada. Cuman ya pemerintah meniadakan. Tak dingi-dingaki. Artinya Beda itu dengan- efeknya tidak besar, Mas. Efek dari kritis dari para akademisi tidak besar efeknya, sehingga terjadi pemilu-pemilu yang seperti saat ini. Saya setuju kalau tidak besar karena ada variabel gini. Akademisi itu kan bersuara, ya kan? Tetapi jurnalis itu tidak banyak meliput, justru yang diinikan lebih condong ke pemerintah. Hilang sudah peran akademisinya. Jadi akademisi kan bersuara, tapi tidak banyak diliput, tidak diviralkan gitu. Habis, tak didukung oleh ulama, habis juga. Tapi tetap akademisi bertegak lurus bersama keadilan, kemakmuran dan idealisme. Gini, sebenarnya orang mendapatkan informasi sekarang itu melalui apa? Melalui media. Melalui media, Kayaknya bukan sistem ini sekarang yang Ah. media. media, melalui media. Dalam media itu orang biasanya suka kalau dalam media sosial biasanya ketika melihat sesuatu, semisal melihat dukungan ke 01 atau 02, 03, maka yang ditawarkan itu adalah yang itu terus. Betul. Nah, yang itu terus. Sekarang pertanyaannya, gimana media? Apakah media akan bersifat netral atau enggak? Media itu akan ikuti arus siapa yang trending. Semisal kalau seumpama mau cari penontonnya, subscriber, atau mau cari gimana cara, kalau seumpama AdSense lah, kalau semua udah mendapatkan AdSense, sehingga apapun diberitakan untuk menaikkan medianya, ratingnya tersebut. Betul. Apakah media bersifat netral seperti itu? Dan juga kenapa saya lihat kalau seumpama influencer itu rata-rata itu ada di 02. Maka ketika ada serangan apa, influencer itu main semua. Serangan Serangan halilintar mungkin. Serangan halilintar. Tapi serangan fajar sudah nggak ada sekarang. dikasih serangan nuklir sama influencer, habis itu. Gimana cara media mengatasi influencer yang sekiranya untuk menutupi karena semua medianya itu bagus, mau menaikkan media yang bagus itu? Ya, rekan-rekan ini perlu dipilah-pilah ya. Media itu banyak ya. Dan kami bicara dalam konteks media massa, bukan media sosial. Kalau media sosial siapapun boleh berbicara dan itu pertanggungjawaban pribadi. Beda dengan media massa. Media massa yang tentu dilindungi oleh undang-undang pers. Dalam undang-undang pers di situ, maka wartawan harus jelas netralitasnya. Bahkan wartawan itu tidak boleh dalam tulisannya memasukkan opini pribadi. Artinya di situ wartawan harus menyampaikan fakta dan data, tidak boleh mencampur mohon adukan maaf, antara saya- kepentingan pribadinya. Mas, saya Dan teman-teman akademisi ataupun ulama ini atau tokoh agama ini tidak akan sampai, bukan tidak akan sampai secara 100%, tetapi akan lambat proses penyampaian pesannya kepada publik
baik kepada masyarakat bawah ataupun ke pemerintah, kalau tidak diimbangi, kalau tidak dibantu, tidak disampaikan melalui saluran media massa. Eh, Lah, media massa selama ini getol terus membantu para akademisi menyampaikan baik dari pemerintah kepada bawah, kepada rakyat jelata, termasuk juga dari jelata apa yang dirasakan oleh rakyat disampaikan kepada pemerintah. Karena salah satu fungsi dari media selain mengedukasi, ya juga sebagai kontrol terhadap kebijakan. mohon maaf, saya Pemerintah. sepakat dengan poin Lah itu. ini kok dari tadi nyerang-nyerang media ini bekerja dengan benar Mas, ini. Mas Ini saya ini wartawan. serius ini. Tidak. Saya Kita- marah ini. Tidak Mas wartawan, kita tidak ada dalam rangka justifikasi atau penghakiman. Tadi kalau ngomong idealnya sudah bagus semua. Ideal di bagian ulama sudah bagus ketika ideal semua. Akademisi ketika dalam posisi ideal itu bagus. Wartawan juga bagus dan juga tokoh sebagaimana Gus Zaini juga bagus. Cuma sekarang kan kayak gini. Kita itu sekarang sudah banyak yang keluar dari rel. Baik ulamanya sendiri, saya nggak berani ya nyebut ulama, kiainya sendiri, akademisinya sendiri, medianya sendiri. Contoh sederhana, ayo di media. Itu perlu digarisbawahi, oknum, Mas. Jadi jangan dibaca semua. Tidak. Ini Jadi itu oknum orang-orang tertentu, ya. Kalau akademisi mungkin ya tertentu aja, bukan keseluruhan. Saya makanya mengapresiasi saya kan mengatakan, semuanya baik-baik, orang-orang baik semua kok. Tokoh-tokoh agama baik, akademisi baik, ya wartawannya baik. Kalaupun ada yang menyimpang, itu oknum. lah makanya saya kan kayak pembacaan saya coba. Ketika ada kasus, Yang banyak itu ya Tidak. di kiai itu. enggak terserah nanti bebas. Artinya gini loh, ketika misalnya ada carut marut tentang perpolitikan kita misalnya, ini porsi pemberitaan di media-media ini tidak sebombastik dulu. Ya media. Juga kritik dari akademisi, contoh misalnya dulu, coba mana pernah UGM muncul dari dulu, bahkan dia mohon maaf, dia menjadi anggaplah istana emas bagi Pak Jokowi misalnya, kan baru sekarang yang berkomentar UGM lalu diikuti oleh kampus-kampus yang lain. Artinya tadi saya mengatakan dalam garis lurus, seandainya beberapa elemen ini dia menggunakan fungsinya masing-masing dan bersinergi, ini akan melahirkan sistem yang bagus. Cuma masalahnya elemen-elemen ini kalau bahasanya Mas wartawan mengatakan oknum, banyak yang keluar dari rel sehingga sistem ini yang menjadi korban. Tidak, saya sepakat. Kita tidak ya melihatnya membabi buta semuanya sama, tidak. Tapi Karena perantara oknum, maka ini berakibat fatal pada sistem yang ada. oke lah, kayaknya ini dipahami ya oleh publik semuanya, bahwa semua keluar dari rel. Sebagai amatan saya itu ini dipahami. Baik dari, saya tidak dalam rangka terlalu ngoyo di akademisinya. Akademisi juga walaupun dia tidak condong tapi agak lemes itu. Kiai sudah ini agak jurnalis juga begitu. Cuman pertanyaan sederhana, kenapa sih kok keluar dari rel itu? Apakah memang rel itu sudah tidak asik lagi? Idealisme hari ini sudah tidak asik lagi. Perjuangan keumatan, perjuangan profesionalisme wartawan, perjuangan idealisme akademisi, kayaknya karena relnya sudah terlalu licin sehingga tergelincir. betul. Yang melicilkan kan lus-bulus misalnya itu kan, kan masuk kan itu. Karena ada sih kayak misalnya Manuel Kant itu kan bilang begini, itu kan rel itu kan kayak bayangan yang idealis yang suci gitu kan. Kita maunya rel suci tuh. Umaro suci semuanya, jurnalis profesional, kemudian akademisi idealis itu. Tapi itu utopis kayaknya. Itu sudah disinggung, ini utopis. Karena ada rayuan-rayuan nanti yang sebetulnya pada realistis dan ya materialistis. Kadang orang bukan materialistik ya, bukan materi misalnya. Seperti akademisi misalnya tidak mengharapkan materi. Untuk yang dianggap tadi keluar dari rel, bukan bicara tentang matre dan uang-uang, tetapi realistis. Apa realistisnya? Akademisi hari ini tidak punya kesempatan untuk mengkritik dan segala macam karena disibukkan oleh ya penyusunan borang, penyusunan apa dan segala macam. Wartawan misalnya ini bukan urusan materi, tapi urusan realistis. Kalau wartawan cenderung itu mengkritis itu, maka tidak laku, dihabisi dan segala. Ini kan realistis. Kepala desa misalnya, saya tidak mengharapkan uang, tapi minimal jangan diganggu. Kalau saya tetap tidak berpihak pada salah satu, habis saya. Ini kan realistis. Realistis, ada juga yang memang ya materialistik gitu.
hanya saya pikir ini sudah cukup panjang. Kalau kita lanjutkan maka tidak akan selesai. Tapi saya minta dari kawan-kawan kami yang berempat ini sebagai ending daripada konten pada kesempatan kali ini, saya minta statement closing dari masing teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari Mas Zen atau Gus Zen. Monggo. Sebenarnya kalau saya mau statement closing itu bingung. Karena orang sudah tahu apa semua saya mau bilang seperti itu. Orang denger nggak? Jadi capek. Jadi silahkan kalian lihat sendiri apa yang terjadi di lingkungan kalian. Silahkan nilai sendiri. Realitasnya silahkan nilai sendiri. Dan kalian sebenarnya setuju tidak? Tanyakan aja pada diri sendiri, itu aja. Sob. Apapun realitas yang terjadi, tadi saya disinggung oleh Mas Hoki itu tentang keputusasaan. Enggak sih sebetulnya. Cuman karena ingin mencoba mengkritis keras, tetapi akhirnya tidak diperhatikan dengan serius. Karena dua hal begini. Ada Shakespeare Jerman bilang buta terparah itu adalah buta politik. Bukan buta mata, buta ini. Kalau buta politik itu sudah parah. Kemudian ada Horkheimer bilang begini, siapa yang tak peduli terhadap politik bukan berarti dia tidak peduli terhadap urusan orang lain, tetapi bahkan dia tidak tahu terhadap urusannya sendiri. Ada Aristoteles bilang begini juga, ketika kita masih aktif pikiran kita, maka sejatinya kita adalah makhluk politik. Kalau tidak mau dibilang makhluk politik, ya sudah, stres dan gila saja. Jadi yang mau saya sampaikan, apapun yang terjadi, politik itu penting. Keputusasaan ini anggap kita pulihkan lagi perhatian pada politik, perhatian pada pemerintah, lakukan kegiatan kritik, lakukan kontrol, kita berpartisipasi, normalkan perasaan kita bahwa hari ini tidak baik, besok barangkali ada harapan, atau misalnya pemilu yang kurang baik ternyata menghasilkan pemimpin yang nanti diharapkan baik misalnya, atau tidak baik kita perbaiki 2029 dan kita terus kita perbaiki. Terima kasih. Satu kata itu cinta ya. Cinta, saya itu cinta. Dan anak bangsa ini wajib hukumnya untuk mencintai Indonesia. Satu hal yang perlu dijaga itu cinta dengan cara ya tidak merusak ya bangsa. Bagaimana cara yang bisa yang paling sederhana? Dengan tidak ikut mendukung sistem yang salah. Tidak bisa mengajak orang lain, minimal dirinya sendiri, keluarganya. Itu saya kira sistem yang salah, sistem yang buruk jangan didukung. Nanti dengan cara seperti itu Indonesia akan terjaga dengan baik dan utuh ya. Ya, cinta ini yang kadang dilupakan ya. Cinta ini yang bisa dilupakan ya. Karena cinta sehingga kadang lupa terhadap kesalahan-kesalahan yang lain. Kalau teman-teman sudah menyampaikan ya kalau statementnya, saya juga akan mengatakan yang pertama adalah watawa sobil haki watawa sobis sob. Maka kita sebagai dari kaum santri, maka perlu kiranya di momen yang begitu luar biasa ini, carut marut politik yang sudah tidak bisa dikendalikan, kita perlu berpegang teguh kepada ayat Al-Quran tadi. Kita tidak boleh lelah memberikan nasihat yang baik. Kita tidak boleh lelah mencintai Indonesia dengan kata-kata watawa sobil haki watawa sobis sob. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai statement closing. Sampai jumpa lagi. Semoga bisa ketemu di podcast selanjutnya.